Kakak Ica kenapa menangis? Adik-adik di rumah tahu nggak? Ada apa sebenarnya dengan Kakak Ica? Kak Mei, tadi kan ada teman-teman cowok aku, mereka ngejek aku, katanya aku sebagai wanita itu lemah, aku nggak kuat. Nah, kenapa Kak Ica mendengarkan kata-kata mereka? Kak Ica tahu nggak kalau sebenarnya ada satu pahlawan wanita yang membuktikan bahwa sebenarnya wanita itu kuat dan pemberani. Siapa Kak Mei? Dia namanya Raden Ajeng Kartini. Wah, dia hebat banget Kak Mei. Tapi jangan heran, ada juga satu pahlawan kita yang paling kuat dan tidak ada lawannya. Siapa Kak Mei? Tuhan Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu hari ini. Sekarang kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, jadikan kami pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah berani melawan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu tersimpan dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah dan kakak Ica, mau nggak jadi pahlawan Kristus? Mau dong Kak Mei. Kalau gitu, pahlawan Kristus, ya saya siap merebut banyak jiwa. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, pahlawan-pahlawan muda masih semangat dong. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah apa? Dialah rajaku, dia jagoan. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, dia jagoan.
jagoan hidupku. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan menenangkan hati kami dan kami akan mendengar sedikit dari berita firman-Mu Bapa. Kiranya firman ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bukan hanya kami mendengar tetapi kami melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, berikanlah kami roh ketenangan supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Hakim tak benar. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 18 ayat 1-8. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk selalu terus berdoa. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan agar murid-muridnya tidak boleh mudah menyerah berdoa. Ada seorang hakim yang tidak benar karena hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tugas seorang hakim adalah membantu menyelesaikan masalah antara dua orang dengan adil dan benar. Di kota itu, ada seorang ibu janda atau tidak punya suami. Dia sedang mendapatkan masalah. Lalu ibu janda pergi minta tolong kepada hakim karena ada orang yang memusuhinya. Tetapi, hakim itu menolak atau tidak mau membantu ibu janda itu. Hakim itu menyuruhnya pulang. Keesokan siangnya, ibu janda pergi kepada hakim untuk meminta pertolongan lagi. Tetapi, hakim itu tetap menolak, tidak mau membantu ibu janda dan menyuruhnya pulang.
Pada malam harinya, ibu janda itu pergi lagi kepada hakim dan hakim tetap menolak permintaan ibu janda itu. Kemudian besoknya siang malam dan setiap hari ibu janda itu pergi ke hakim dan hakim tetap menolaknya. Hakim yang tak benar ini merasa sangat terganggu karena didatangi bu janda setiap hari siang malam. Akhirnya, hakim memutuskan untuk membantu ibu janda agar ibu janda tidak mengganggu hakim lagi. Yesus berkata, hakim tak benar saja memberi pertolongan, apalagi Allah Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus luar biasa. Nah, tentunya adik-adik tadi telah mendengar cerita tentang hakim yang tidak benar dengan seorang ibu janda. Nah, ibu janda ini selalu datang kepada hakim dan terus-menerus meminta pertolongan daripada hakim itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Hakim itu menolak permintaan ibu janda. Tetapi ibu janda ini tidak putus asa adik-adik. Ibu janda ini selalu datang kepada Tuhan, siang malam datang kepada Tuhan. Dan akhirnya hakim ini merasa terganggu dan ia mengabulkan permintaan ibu janda itu. Nah, di sini Koli akan membagikan 4 kesan firman Tuhan. Kesan firman Tuhan yang pertama adalah adik-adik tidak boleh malu datang untuk Tuhan Yesus. Kalau adik-adik datang berdoa buat Tuhan, adik-adik merasa malu, adik-adik harus hilangkan malu itu. Atau jika ada orang yang meminta adik-adik untuk berdoa, adik-adik malu berdoa, datang saja kepada Tuhan. Tidak perlu adik-adik untuk takut datang kepada Tuhan. Tapi waktu adik-adik datang kepada Tuhan, apa yang adik-adik katakan kepada Tuhan, itulah Tuhan dengar. Berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Nah, kesan yang kedua dari firman Tuhan adalah Tuhan kita sangat mengasihi kita. Waktu adik-adik membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan adik-adik menghormati Tuhan dengan perasaan takut kepada Tuhan, adik-adik akan melihat dan merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup adik-adik. Karena Tuhan yang adik-adik sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sangat mengasihi adik-adik dan menyayangi adik-adik. Kesan firman Tuhan yang ketiga adalah adik-adik harus terus berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Berdoa terus menerus. Oh Koli, tapi saya sudah berdoa, belum ada jawaban dari Tuhan. Nah, adik-adik harus terus dan terus berdoa. Waktu adik-adik sakit, adik-adik berdoa, Tuhan pasti sembuhkan adik-adik. Waktu adik-adik dalam putus asa atau dalam mengerjakan PR atau pekerjaan sekolah, adik-adik tidak tahu, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan memberi hikmat bagi adik-adik. Dan Tuhan pasti tolong adik-adik. Waktu adik-adik dalam kesusahan, adik-adik datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan juga jawab adik-adik. Tuhan memberi penghiburan bagi adik-adik. Asalkan adik-adik setia mengikuti Tuhan. Nah,
Kesan firman Tuhan yang keempat adalah Tuhan pasti menjawab doa adik-adik. Sesudah adik-adik berdoa, adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup adik-adik. Adik-adik tidak boleh bimbang. Adik-adik tidak boleh, adik-adik berdoa kuli, tapi belum lagi datang jawabannya. Belum lagi Tuhan memberikan jawaban. Jangan takut, jangan putus asa. Kalau seorang hakim dan tidak benar saja bisa mengabulkan permintaan dari ibu janda ini, apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga sangat mengasihi adik-adik semua. Bapak kita di surga pasti menjawab doa adik-adik tepat pada waktunya. Asalkan adik-adik selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Adik-adik harus menunggu sabar. Dengan sabar adik-adik akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan pasti jawab adik-adik doa tepat pada waktunya. Nah adik-adik, senang dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan adik-adik semua. Begitu pula dengan kehidupan Koli. Sampai di sini cerita Koli. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kita semua. Dan Tuhanlah satu-satunya jawaban dalam hidup adik-adik. Tutup mata semua. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau Bapak yang sangat baik Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan pada kami anak-anak-Mu Tuhan. Terutama adik-adik yang masih kecil ini Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan sehingga mereka berani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terutama mereka mau rajin datang berdoa kepadamu Tuhan. Mereka rajin bersekutu dengan Engkau. Mereka rajin membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman ini tertanam dalam hati adik-adik ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus saja yang menolong mereka Tuhan. Karena pertolongan itu hanya datang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan dan kasih-Mu. Berkati adik-adik ini semua Tuhan. Beri kesehatan yang baik bagi mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah mengambil alih sepenuhnya Tuhan. Tuhan Yesus urapi hamba Tuhan. Dan Tuhan juga mau tolong hamba biar sempurnakanlah cerita hamba ini kepada adik-adik Tuhan. Dan biarlah adik-adik selalu bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau tolong mereka Bapak. Sekali lagi hamba mohon Bapak. Lalu dalam nama-Mu Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Valen. Bagaimana perasaan adik-adik? Tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Valen mau tahu dong perasaan adik-adik sekarang? Gimana? Oh senang, puji Tuhan. Oh sekarang Kak Valen mau kasih adik-adik punya ayat hafalan di rumah. Jadi adik-adik harus duduk yang manis, lalu mendengarkan apa yang Kak Valen bilang ya. Ayat hafalan terdapat di Roma 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi adik-adik, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, adik-adik harus membuat video ini sekreatif mungkin dan harus upload di akun di Facebook, lalu tag di akun Facebook di bawah ini ya adik-adik. Nah, jangan lupa ya, harus setiap sore hari Minggu jam 5 adik-adik harus nonton Sekolah Minggu tetap di channel ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita siapkan hati kita, lalu kita mau berdoa. Duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas semua yang Kau sudah berikan bagi hidup kami. Tuhan, kami sudah selesai memuji-Mu, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami sudah selesai dengan semua kegiatan ibadah ini Tuhan. Tuhan, kiranya kami mau
selalu berharap kepadamu Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami punya hati yang sabar selalu dalam-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman yang tadi kami sudah dengar, ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Dah.